Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau Pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang kedua tentang tajwid Al-Quran, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tajwid hukum nun mati dan tanwin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat berkah dan dapat kalian pahami dan dapat kalian amalkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa tadi kalian lebih cepat paham dan kalian dapat mengamalkan apa yang Bapak ajarkan. Untuk materi tajwid kali ini mungkin sudah pernah diajarkan di SMP. Bapak akan lebih menegaskan lagi. Ini adalah materi hukum nun mati dan tanwin, hukum tajwid terbanyak yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena persyaratannya hanya dengan tanwin ini, yang artinya di setiap kata pasti ada yang namanya hukum nun mati dan tanwin, dan dibacanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, hukum nun mati dan tanwin terjadi kalau seandainya di dalam Al-Quran ada baris an atau fathatain, in atau kasrotain, atau un domatain, atau nun mati. Makanya namanya nun mati. Ini nun mati dan tanwin. Tanwin itu yang tiga macam ini, an, in, un. Di antara tiga ini kalau ada dalam Al-Quran maka hukumnya berlaku sudah hukum nun mati dan tanwin. Berlaku untuk seluruh huruf hijaiyah setelahnya. Jadi kalau kalian menemukan ini, maka siap-siap kalian harus membaca dengan hukum yang berlaku. Hukum nun mati dan tanwin ada terbagi menjadi 5 hukum ya. Bisa kalian lihat di sini ada izhar halqi, ada idgham bigunnah, ada idgham bila gunnah, yang ketiga ya. Yang keempat ada iklab, yang keempat dan yang kelima ada ikhfa. Nah, pertama dalam segi arti hukum tajwid ini ada nanti yang dibacanya izhar halqi, artinya dibaca jelas. Jadi kalau setelah bertemu huruf an maka hurufnya dibaca apa adanya, dibaca jelas. Tapi hati-hati dong, kalau misalnya setelah itu enggak mesti semuanya dibaca jelas. Ada yang nanti hukumnya dibaca idgham bigunnah, berdengung. Kemudian ada yang nanti kalau bertemu huruf tertentu bisa berubah menjadi idgham bila gunnah, tidak berdengung. Kemudian ada suatu saat nanti kalau bertemu huruf tertentu, nanti akan dibahas pada semua materi berikutnya, berubah menjadi mim dan dibaca dengung. Dan yang kelima ikhfa. Ikhfa ini akan dibaca sama-samar dan dibaca berdengung. Kalian tahu huruf hijaiyah ada 28. Ke-28-nya itu akan termasuk hukum tajwidnya pada 5 hukum ini. Izhar halqi, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, iklab dan ikhfa. Apa saja huruf-hurufnya? Ya. Ini huruf-hurufnya. Kita bahas dari izhar dulu. Nah, contoh izhar. Kalau seandainya ada huruf an, in, un atau nun mati dalam Al-Quran, berarti hukumnya antara 5 hukum ini. Tetapi huruf ikuti di sini izhar ini huruf-hurufnya ya. Ada 6. Ha, kha, a, go, ha, a. Idgham bigunnah ada 4.
manawaya ya. Idgham bil gunnah la sama ro. Iklab ba dan yang paling banyak nanti ikhfa, ada 15 nanti. Tasajada dzal za sa sya so do to zo fa ko ka. Nah, pertama kita akan bahas hukum yang berhukum jelas atau izhar ya. Contoh, kalian lihat tajwid di sini ya. Yang izhar dulu ya, ini ada huruf izhar. Nah, adzaban alima. Ada kata an, in, un atau nun mati di sini? Ada ya. Di sini ada dua yang huruf an, ini dengan ini. Tapi yang dimaksud di situ adalah huruf an yang setelah itu ada huruf ya. Di sini ada an pada kata ba. Adzaban, lihat ya, ba-nya pepakai baris an atau fathatain. Bertemu dengan huruf berikutnya. Apa ini? Alif. Alif ini dibaca sama dengan hamzah. Ini apa bacanya ya? A. Ha kha a go ha a. Jadi a yang hamzah ini sama dengan yang ini. Maka ini termasuk hukumnya izhar atau dibaca jelas. Jadi baca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak dipanjangkan, dibaca apa adanya. Contoh, adzaban aliman, adzaban aliman. Sekali lagi, adzaban aliman. Boleh kalian ikuti di rumah ya, apa yang Bapak contohkan biar kalian bisa lebih paham. Adzaban aliman. Nah, contoh lain misalnya ada an, in, un atau nun mati di sini. Ini beda dengan yang di atas. Kalau ini ada fathatain an. Kalau yang di bawah ini ada nun mati. Mana nun mati? Ini na dengan harokat sukun. Maka ini hukumnya adalah nun mati. Ini antara dua, nun mati atau tanwin. Kalau ini masuk sudah dalam Al-Quran, ini hukumnya nun mati dan tanwin. Kalau bertemu nun ini, lihat kata ke sampingnya ya. Kata di sampingnya ada huruf H ya. Huruf H ini bagian huruf apa? Huruf izhar. Ini lihat, ada huruf izhar ya. Nah, ini sama dengan ini H, maka ini dibaca jelas izhar. Contoh, in hakamta, in hakamta. Ikuti, in hakamta. Nah, jadi cara dibacanya dibaca jelas. In hakamta. Nah, jadi dibacanya jelas. Nah, jadi itulah contoh tajwid apabila bertemu huruf izhar. Ada 6. Ha kha a go ha a, ada 6. Kemudian kita masuk ke tajwid berikutnya. Ada idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4 yang mudah dihafal. Manawaya. Ya. Contohnya ini cara membacanya adalah masuk. Namanya idgham itu artinya masuk ya, memasukkan, dan dibaca 3 harokat. Apa yang dibaca 3 harokat? Dipanjangkan kayak selayaknya mat ya. Nah, jadi cara membacanya di sini ada kata ya. Ada an, in, un atau nun mati. Di sini ada nun mati ya. Yang dikata di garis bawah ini. Ini ya. Kalau nun mati beda dengan sebelumnya dibaca izhar jelas. Ini nggak boleh dibaca jelas atau izhar, jangan. Tetapi apa yang maksudnya dibaca jelas? Nunnya. Kalau ini tadi in hakamta, nunnya masih kedengaran masih n. Kalau ini n-nya hilang, dimasukkan dengan kata berikutnya, disambung ke huruf berikutnya, dimasukkan ke huruf ya. Kalau dibaca dia nunnya kan nggak ada lagi ya, tulisannya ada tetapi dibaca nggak ada. Contoh saya bacakan, wa may ya'mal. Wa may, n-nya enggak kedengaran, enggak kedengaran ya, karena nunnya sudah dimasukkan, dileburkan ke kata berikutnya.
ya, kata huruf ya. Wa may ya'mal, wa may ya'mal. Kenapa saya panjangkan? Karena tadi hukumnya harus dibaca 3 harokat, 3 hitungan. Wa may ya'mal dibaca 3 harokat. Contohnya, contoh lain, min waladih. Kalau seandainya bertemu huruf waw, kalau bertemu huruf ya dimasukkan ke huruf ya. Wa may ya'mal, kalau bertemu dengan huruf waw, min waladih. Nah, itu contohnya dalam Al-Quran. Kalau bertemu dengan huruf nun, karena bertemu huruf nun, jadi seakan-akan masuk aja, padahal enggak, dia bertemu dengan huruf nun lagi, maka jadi terbaca nun yang kedua yang dibaca. Min nurihi, min nurihi. Kalau bertemu mim, mim ma'in, mim ma'in. Kita masuk ke contoh tajwid berikutnya. Ada idghamnya, ada 2 ya, sama-sama idgham. Ada idgham bigunah, bigunah tadi panjang 3 harokat. Ada yang bila gunah, ada yang kada panjang, masuk tapi kada panjang. Hurufnya cuma ada 2, la sama ro. Ya. Di sini ada contoh, ada an, in, un atau nun mati. Ada nun mati ya. Nun mati di sini bertemu huruf la atau ro. Dia bertemu huruf ro ya. Maka ini dibaca masuk. Apa dimasukkan ke kata berikutnya. Dimasukkan ke kata berikutnya. N-nya nggak kedengaran lagi. N-nya terbaca menjadi ro. Ya, contoh mir rabbikum. Sekali lagi, mir rabbikum. Nah, jangan dipanjangkan kayak idgham bigunah, misalnya 3 harokat. Mir rabbikum, salah. Ya, karena di sini dibacanya tidak berguna. Kasihan orang yang kadang sampai menyebut R ya, maka dia akan susah membacanya. Di sini dibacanya tidak berguna, tidak dipanjangkan 3 harokat kayak idgham biguna. Mir rabbikum. Contohnya kalau huruf la, milladunhu, milladunhu, enggak dibaca panjang. Itulah yang dimaksud idgham bila gunah. Ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Kemudian ada tajwid yang keempat, ada iklab. Tadi ada iklab berarti berubah antara nun menjadi mim. Iklab al-muqallib, ya muqallibul qulub, wahai orang yang merubah hati, yaitu Allah yang bisa membolak-balik hati. Jadi iklab itu adalah merubahnya antara hurufnya awalnya nun berubah jadi mim, padahal mimnya nggak ada sama sekali. Kalau misalnya ini ada setelah nun bertemu ya berubah jadi ya, setelah nun bertemu ro bertemu ro. Kalau ini setelah ada an, in, un atau nun mati, ada nun mati ya, bertemu ba. Bukannya dia berubah menjadi ba, enggak, tetapi dia berubah menjadi mim. Dalam Al-Quran biasanya ada mim kecil di sini. Ya, ini namanya iklab. Nunnya tiba-tiba berubah menjadi huruf mim. Khusus untuk huruf yang setelah itu berubah menjadi ba, bertemu dengan ba, ya, berubah n menjadi m. Tetapi ini dibaca dengung panjang 3 harokat seperti layaknya tadi idgham bigunah. Contohnya mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di. Ada an, in, un atau nun mati bertemu nun bertemu huruf ba. Mim, n-nya dibaca huruf m. Seakan-akan tulisannya n ini berubah menjadi huruf ma. Mim ba'di. Nah, ini contoh daripada iklab. Kemudian kita bertemu dengan hukum yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran. Kenapa? Kemungkinannya ini 15, artinya setengah dari hukum tajwid. Sisanya terbagi di sini. Iklab, idgham bigunah, idgham bila gunah, izhar.
ya, karena paling banyak tadi. Ada ta, sa, ja, da, da, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Nah, karena paling banyak maka ini akan sering nanti ketemu dalam Al-Quran. Ada contohnya, ada an, in, un, atau nun mati. Ada nun mati bertemu huruf dal. Dal mana? Ada nggak di sini? Ada di nomor 4. Ini dal. Maka ini dibaca huruf ini dibaca samar-samar dan panjangnya 3 harokat. Nah, contohnya di sini ada dada. Apa itu samar-samar? Samar-samar adalah perubahan yang awalnya nun berubah kayak eng. Ya, enggak jelas dibacanya. N jadi eng. Contohnya dadan. Sekali lagi dadan. Lagi dadan. Baca panjang 3 harakat dan dibaca eng, ya, dibaca nun 3 harakat dan dibaca eng. Itulah hukum tajwid daripada ikhfa. Nanti akan kita praktikkan langsung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yaitu materi kita berikutnya. Surah Al-Baqarah ayat 185. Di sini kita akan mengecek dalam Al-Quran langsung mana yang berhukum nun mati dan tanwin. Ingat, nun mati dan tanwin persyaratannya harus ada bertemu an, in, un, atau nun mati. Dia bisa bertemu huruf tertentu, maka akan bisa bertemu menjadi hukum izhar, idgham bigunah, bisa menjadi idgham bila gunah, bisa menjadi iklab, dan bisa menjadi ikhfa. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 materi kita berikutnya yang nanti akan Bapak jelaskan pada materi pertemuan berikutnya. Tetapi kali ini Bapak akan menjelaskan tajwidnya saja khusus. Syahrul Ramadan alladzi unzila, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila. Hukum nun mati dan tanwin. Nun mati itu bisa berarti huruf nun yang tidak berbaris. Di sini ada an, in, un, atau nun mati. Ada nun mati. Kalian lihat ini huruf na. Na-nya nggak pakai baris. Nun yang tidak pakai baris itu namanya nun mati atau nun sukun. Jadi ini termasuknya. Cuman lihat kata setelahnya, huruf za. Za ini adalah bagian daripada huruf ikhfa. Maka ini hukumnya adalah ikhfa. Unzila. Nah, maka ini dibacanya apa tadi? Dibacanya sama-samar dan dibaca 3 harokat. Nah, Bapak tuliskan dulu di sini ada ikhfa. Nah, cara membacanya unzila disamarkan dan dibaca eng. Fihil Qur'anu hudal linnas. Ada an, in, un, atau nun mati? Ada di sini letaknya. Ada an, ya. Cuman kalian bertemu, lihat huruf yang hidup setelah ini, bukannya ya, tetapi di sini yang memakai baris ini. Apa hukumnya? Yang benar adalah idgham bila gunah. La sama ro itu adalah huruf idgham bila gunah. Maka idgham bila gunah apa tadi cara membacanya? Yaitu dimasukkan tetapi kada panjang. Jadi cara membacanya hudallin nas, hudallin. Jangan hudallin nas, salah. Tapi dibaca pendek hudallin nas. Ya, huda dan n-nya enggak kedengaran tetapi langsung ketemu huruf la. Hudal. Jangan hudan, tetapi hudal. Hudallin nas. Maka ini hukumnya adalah idgham bila gunah. Bisa kalian catat di bukunya huruf-huruf apa saja yang dibaca idgham bila gunah. Ini saya tuliskan di atasnya. Kemudian wa bainatim mina. Ada an, in, un, atau nun mati? Ada
kasrotain in. Tin bertemu dengan apa setelahnya? Ma. Manawai apa? Idgham bigunnah. Maka ini dibaca masuk dan dibaca panjang. Wa bainatim mina. Kasrotain panjang dan bertemu huruf ma. Maka ini hukumnya adalah idgham bigunnah. Faman syahida, ada an, in, un atau nun mati, ada nun mati, nunnya nggak pakai baris ya, bertemu dengan huruf sya. Apa hukumnya huruf sya? Sya itu bagian daripada huruf ikhfa. Maka ini dibacanya apa tadi? Dibaca engkan atau disamarkan. Jadi cara membacanya adalah diengkan. Contoh, faman syahida. Kemudian ada an, in atau nun mati ya, bertemu huruf kaf. Ini sama dengan yang sampingnya. Ini hukumnya adalah ikhfa. Jadi cara membacanya disamarkan minkumus syahra fal yasum. Ada an, in, un atau nun mati, ada nun mati. Nun mati kayak tadi bertemu huruf kaf. Maka ini hukumnya adalah ikhfa. Ada nun mati ya, bertemu huruf kaf, ikhfa. Maridun au ala. Nah, ada an, in, un atau nun mati, ada an ya, fathatain ya, dari kata dhon. Bertemu dengan kata berikutnya ada alif hamzah. Maka ini apa hukumnya tadi? Hukumnya izhar, dibacanya jelas. Jadi cara membacanya maridun au, maridun au ala safarin. Jadi ini cara membacanya adalah ada an, in, un atau nun mati, ada in bertemu huruf fa ya, ada in bertemu huruf fa. Maka ini dibacanya adalah ikhfa. Kasrotain bertemu fa, ikhfa. Safarin. Jadi cara membacanya itu harus dibaca sama-sama. Ini contoh maridun au dibaca padanya, tetapi kalau yang ini dibaca engkan. Safarin fa'iddatun. Lihat di kata berikutnya ada an, in, un atau nun mati. Ini un ya, domatain bertemu huruf ma. Di sini hukumnya adalah idgham bigunnah. Saya singkat. Nah, di sini ada hukumnya idgham bigunnah. Kalau yang ini ikhfa, ini idgham bigunnah. Min ayyamin, ada pihigaan sangat sering sekali terjadinya hukum nun mati dan tanwin. Berdekatan saja ini. Ada nun mati bertemu alif hamzah. Maka ini kayak tadi hukumnya adalah izhar. Nah, baru bertemu alif lagi. Ada an, in, un atau nun mati, ada in kata min. Maka ini dibaca jelas. Min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi itulah hukum tajwid kita pada kali ini, khusus tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Jadi untuk yang hukum nun mati dan tanwin sampai di tanda qala ini saja, setelah itu nggak ada lagi. Jadi ada beberapa hukum tajwid di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10 ya. Ini izhar, 2 kali izhar, 10. Ini contoh cara pembacaan tajwid Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekalian ikuti.
بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim wa shadaqal rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jadi kita hitung lagi sekali lagi, ada ikhfa 1 2 3 ya. Ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 hukum di sini. Tetapi di sini ada 2 ikhfa, ternyata double ya. Fama ikhfa syahida minkum. Jadi ikhfa ini ada 2. Jadi ada 11 sebenarnya hukum tajwid pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Silahkan kalian kerjakan tugas di samping ini, ada tugas dan kalian kerjakan di buku tulis dan kumpul pada link di deskripsi pada video ini. Jangan lupa juga kalian untuk absen, tulis nama, kelas dan sebut kata hadir untuk menandakan kalian hadir pada pertemuan pada kali ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.